Oke guys, kembali lagi dengan gue Adi. Di sini gue akan membahas sebuah film yang berjudul In the Art. Oke, langsung aja ke pembahasan filmnya. Oke, pada awal film saya akan menceritakan sebuah pemain yang bernama Joel Ferry. Dia baru saja memecahkan sebuah bongkahan batu yang kemana kemudian dia ingin menanamkan sebuah bongkahan batu di dalam tanah. Yang dimana pada bongkahan batu ini akan menjadi malapetaka bagi Joel Ferry dan Elora Torchia. Oke, di film ini Joel Ferry lagi menuju ke perumahan yang berada di ujung jalan, yang dimana itu adalah sebuah tempat khusus bagi seseorang yang baru saja keluar dari kota lain. Joel Ferry akhirnya sampai di perumahan khusus itu. Dan tidak lama kemudian Joel Ferry melihat papan petunjuk yang berada di dekat perumahan khusus itu. Dan Joel Ferry langsung menuju ke situ. Dan papan petunjuk itu memberitahu bahwa wilayah ini tutup permanen untuk sementara. Dan Joel Ferry langsung menuju ke perumahan khusus itu. Dan akhirnya Joel Ferry disambut oleh dua orang kawannya yang berada di perumahan khusus itu. Dan akhirnya Joel Ferry sebelum masuk ke perumahan itu, Joel Ferry disemprotkan air disinfektan karena dia berasal dari kota lain. Dan akhirnya Joel Ferry disambut masuk untuk dalam rumahnya. Dan akhirnya Joel Ferry disambut beberapa dokter atau penelitian yang berada di rumahan khusus itu. Sebelum memasuki rumah, Joel Ferry mensemprotkan air disinfektan supaya terhindar dari virus-virus yang berada di kotanya. Usually this would be teeming with holiday makers. They're drawn to it from all over. Well, it's appreciated. We really couldn't do the research we're doing without your cooperation, so thank you. Dan pada saat itu, dokter yang memakai masker ini menanyakan sebuah pertanyaan kepada Joel Ferry. Pertanyaan tersebut adalah menanyakan bahwa kenapa Joel Ferry bermain ke kota ini. Dan Joel Ferry menjawab, saya di sini meneliti sebuah tanaman yang berada di hutan ini. Dan pada saat itu, dokter ini memeriksa beberapa bagian dari Joel Ferry. Yang pertama bagian mata, dan tidak lama kemudian Joel Ferry duduk untuk mengambil sampel darah milik Joel Ferry. There you go, shoulder. Dan di sini Joel Ferry sedang menunggu hasil yang tadi dianu oleh dokter yang memiliki perumahan khusus ini. Dan tidak lama kemudian kawannya Joel Ferry yang bernama Elora Torchia datang dan menanyakan beberapa pertanyaan ke Joel Ferry. Dan pada saat itu Elora Torchia menanyakan apakah Joel Ferry ada membawa bubuk kopi, dan Joel Ferry menawarkannya bahwa Joel Ferry ada bubuk kopinya. Dan pada akhirnya Joel Ferry melihat beberapa lukisan yang berada di rumahnya. Dan Joel Ferry menanyakan lukisan apakah itu ke Elora Torchia. Dan Joel Ferry melihat beberapa lukisan yang berada di meja itu. Dan Joel Ferry melihat bahwa ada beberapa anak yang hilang pada 70 tahun yang lalu. Dan pada saat itu Joel Ferry menanyakan apakah roh-roh yang berada di lukisan ini benar. Dan Elora Torchia memberi tahu bahwa dia pun tidak mengetahuinya benar atau tidaknya roh yang berada di lukisan itu. Dan tidak lama kemudian Joel Ferry dan Elora Torchia bersiap-siap untuk keluar menemui hutan tersebut. Wendell. Yes, Wendell. Why? I trusted her, but she has profoundly misunderstood him. She wants to enslave him, but he doesn't care. Who doesn't He thinks care? that science appeals to him. He's not interested. He likes art. He likes flattery. Ooh, Zach. Sacrifice. The thing in the woods. She thinks she can talk to him. Bargain with him. I'm talking to him in a purer way. Making images, praising him, worshipping him. Did she not talk about it?
We haven't seen Dr. Wendell in months. Seketika dalam perjalanan menuju hutan, mereka dihalang oleh kakek-kakek yang bernama Dr. Wendy, yang dimana kakek ini mengurung mereka di dalam hutan ini. Pada saat mereka ditahan oleh kakek ini, dan kakek ini menanyakan beberapa masalah yang berada di kota Jewel Ferry. Ada beberapa gambar yang tadi di rumah perumahan khusus itu yang Jewel Ferry menemukan. Kemungkinan dari cerita ini kakek yang bernama Dr. Wendy ini ada di balik dalang dari anak yang hilang pada 70 tahun yang lalu. How do you know about that? Your diary. Lots of good passages in here. It's very candid. Pada saat kakek itu membuka buku milik Jewel Ferry dan tidak sengaja, masalah di dalam buku itu adalah terkait dengan masalah kedua orang tuanya, yang dimana pada masa wabah sebelum Jewel Ferry ke hutan ini. Job. Dan pada saat itu Elora Torchia berkelahi dengan seseorang, dan Jewel Ferry ditangkap oleh Dr. Wendy, yang dimana Dr. Wendy melihat kejadian itu langsung datang ke Elora Torchia. Dan wilayah itu mengalami beberapa seperti listrik yang tidak kondusif. Dan pada saat itu Dr. Wendy melihat Elora Torchia di dalam rumah itu dan langsung menyampirinya. Dan Dr. Wendy melihat kawannya tergeletak di depan perumahan itu. Dan pas Dr. Wendy berdiri, dari belakang Elora Torchia menyerang. Dari cerita itu, Dr. Wendy dan kawannya berusaha menyakiti Elora Torchia dan Jewel Ferry. Lalu tidak lama kemudian, Elora Torchia menyerang Dr. Wendy dengan menggunakan alat yang menurut kita berbahaya. Dan tidak lama kemudian, Dr. Wendy agak merasa kesakitan dan mengambil kaca untuk melihat kondisi matanya. Pada saat itu, Dr. Wendy ingin menyabut benda itu dari kelopak matanya, dan Elora Torchia tidak lama kemudian menyerang kembali ke Dr. Wendy itu. Dan pada akhirnya cerita ini berakhir di mana Dr. Wendy mengalami kejang-kejang dan Elora Torchia bebas dari pertengkaran Dr. Wendy. Nih. Oke guys, sekian video dari gue. Gue ingetin lagi, ini adalah film full spoiler. Jika kalian ingin menonton filmnya lebih detail, link film sudah gue letakkan di deskripsi. Jangan lupa bantu channel ini biar makin berkembang di kedepannya dengan cara subscribe, like, comment, and share.